Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ririn Esna Saingo dengan NIM 2320062, Program Studi Pendidikan Biologi. Pembahasan kali ini saya akan membahas tentang hewan vertebrata atau aves pada burung. Dengan sistem pencernaan, sistem respirasi atau pernapasan, sistem ekskresi, sistem sirkulasi, sistem rangka, dan sistem otot. Sistem pencernaan pada burung terdiri dari organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Makanan burung ini terjadi dalam beberapa jenis, yaitu serangga, buah-buahan, dan biji-bijian. Sistem pencernaan burung dibedakan menjadi 3, yaitu sistem pencernaan secara mekanik, sistem pencernaan secara enzimatis, dan sistem pencernaan secara biologis. Sistem pencernaan yang pertama yaitu secara mekanik, berlangsung di dalam rongga mulut dengan bantuan lidah yang mendorong makanan menuju kerongkongan. Dari kerongkongan menuju tembolok yang kemudian empedal di dalam makanan akan mengalami pengecilan partikel sehingga lebih mudah diserap. Sistem pencernaan yang kedua yaitu secara enzimatis. Pada burung terjadi di dalam mulut dengan bantuan enzim ptialin, di dalam lambung dengan bantuan asam klorida, di dalam usus dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Sistem pencernaan yang ketiga yaitu secara biologis. Pada burung dilakukan dengan bantuan bakteri sehingga disebut pencernaan mikrobiologi. Proses pencernaan mikrobiologi terjadi di dalam usus besar. Adapun saluran pencernaan pada burung terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, paruh. Di dalam rongga mulut, makanan akan bercampur dengan saliva atau ludah. Air ludah pada burung berguna sebagai bahan lubrikasi air. Yang kedua, tembolok. Makanan akan disimpan untuk sementara waktu dan mengalami proses peredaman oleh cairan yang disekresikan oleh dinding tembolok. Yang ketiga, lambung. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara enzimatis dengan bantuan getah lambung. Lambung menghasilkan enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Kemudian saluran pencernaan yang keempat yaitu empedal. Gift membantu pelumatan makanan menjadi partikel yang lebih kecil dengan permukaan yang luas sehingga mudah untuk penetrasi enzim. Yang kelima yaitu usus halus. Usus halus pada burung tersusun atas duodenum, jejunum, dan ileum di dalam proses penyerapan makanan. Yang keenam, usus besar. Fungsinya untuk mengeluarkan sisa makanan. Kemudian yang terakhir yaitu kloaka. Sari-sari makanan yang tidak diserap oleh tubuh didorong oleh usus besar menuju rektum. Selanjutnya dikeluarkan melalui kloaka. Kemudian kita akan memasuki pada sistem respirasi atau pernapasan pada burung. Ada trakea, siring, paru-paru, kantong udara anterior, dan kantong udara posterior. Adapun fungsi dari beberapa jenis tersebut, pada trakea berfungsi untuk bernafas. Siring pada burung berfungsi untuk alat suara pada burung. Paru-paru berfungsi sebagai alat pernapasan. Kantung udara anterior berfungsi untuk membantu pernapasan pada burung saat terbang, karena kantong udara menyimpan oksigen cadangan, sama seperti kantung udara posterior. Adapun mekanisme pada burung yaitu terjadi beberapa, yaitu menyimpan cadangan utama, membantu mengeraskan suara, membantu menjaga suhu tubuh, dan mengatur berat badan saat terbang. Kemudian sistem yang berikutnya yaitu sistem ekskresi pada burung atau pembentukan urin. Sistem ekskresi dari burung yang pertama yaitu ginjal. Burung mempunyai satu pasang ginjal
berwarna coklat dan tipenya adalah metanefros. Dan fungsi ginjal mengambil zat-zat sisa dari darah yang membentuk urin. Saluran ureter bermuara langsung pada kloaka. Kemudian burung juga tidak memiliki vesika uretnaria atau kantong kemih. Yang kedua, paru-paru. Paru-paru yang ada pada burung adalah sepasang dan dapat ditemukan pada bagian rongga dadanya yang dilindungi sebagai tulang rusuk. Fungsi utama dari paru-paru adalah untuk mengeluarkan gas dalam bentuk karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari metabolisme sel tubuh. Yang ketiga yaitu kulit. Kulit adalah salah satu sistem ekskresi pada aves yang umumnya akan melapisi tubuhnya. Namun, kulit burung yang memiliki fungsi ini dapat ditemukan di bagian belakang tubuh, lebih tepatnya pada ekor burung atau uropygium. Adapun sistem sirkulasi pada burung, yaitu yang pertama sistem peredaran darah terbuka. Tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah, oleh karena itu sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Kemudian sistem peredaran tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus sehingga tekanan darah yang didapatkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dan pembuluh darah kemudian memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Teman-teman, ini adalah gambar organ peredaran darah pada burung, yaitu jantung. Jantung burung mempunyai bagian yang sama seperti jantung manusia. Jantung pada burung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ini adalah gambar jantung pada burung. Yang pertama, bagian-bagiannya adalah serambi kanan. Kedua, serambi kiri. Yang ketiga, bilik kanan. Yang keempat, bilik kiri. Berikut adalah organ jantung beserta fungsinya. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. 2. Serambi kiri. Serambi kiri fungsinya untuk menerima darah bersih yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Yang ketiga adalah bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Yang keempat, bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan oksigen. Adapun struktur rangka pada burung, yaitu burung memiliki struktur tulang yang beradaptasi untuk terbang. Adaptasi tulang burung adalah sebagai berikut. Pertama, burung memiliki paruh yang lebih ringan dibandingkan rahang dan gigi pada hewan mamalia. Yang kedua, burung memiliki sternum atau tulang dada yang pipih dan luas, berguna sebagai tempat pelekatan otot terbang yang luas. Yang ketiga, tulang-tulang burung berongga dan ringan. Tulang-tulang tersebut sangat kuat karena memiliki struktur bersilang. Yang keempat, sayap tersusun dari tulang-tulang yang lebih sedikit dibandingkan tulang-tulang pada tangan manusia. Hal ini berfungsi untuk mengurangi berat, terutama ketika burung terbang. Yang terakhir yaitu tulang belakang bergabung untuk memberi bentuk rangka yang padat. Sistem yang terakhir yaitu sistem otot pada burung. Pada otot punggung burung atau bagian belakang tubuh, otot ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni 1. Trapezius atau otot kerudung, terdapat di semua ruas-ruas tulang vertebrata, berpangkal tulang oksipital. Fungsinya mengangkat dan menarik sendi bahu.
bagian atas menarik skapula ke bagian medial dan yang bawah menarik ke lateral. Yang kedua, musculus latissimus dorsi atau otot punggung lebar, berpangkal pada ruas tulang vertebrata. Yang kelima, dari bawah fascia lumboid, gunanya menutupi ketiak bagian belakang, menengahkan dan memutar tulang pangkal lengan ke dalam. Yang ketiga, musculus lumboid atau otot belah ketupat, berpangkal dari ujung processus xiphoid dari tulang leher V, ruas tulang vertebrata V, di sini menuju ke pinggir tengah tulang belikat. Gunanya menggerakkan tulang belikat ke atas dan ke tengah. Kesimpulannya yaitu sistem pencernaan pada burung dibagi menjadi 3, yaitu secara mekanik, secara enzimatis, dan secara biologis. Saluran pencernaan pada burung ada paru, tembolok, lambung, empedal, usus halus, usus besar, dan kloaka. Lalu pada sistem pernapasan burung ada trakea, siring, paru-paru, kantung udara anterior, dan kantung udara posterior. Fungsinya untuk membantu pernapasan burung saat terbang, karena kantung udara menyimpan oksigen sebagai cadangan. Kemudian pada sistem ekskresi burung ada satu pasang ginjal berwarna coklat dengan tipe metanefros dan fungsinya untuk mengambil zat-zat sisa dari darah yang membentuk urin, paru-paru, dan kulit. Sistem sirkulasi pada burung terdapat 2 jenis, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup.